Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya di hari Minggu ini, di hari kebangkitan Tuhan Yesus, kita memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya, kita percaya bahwa ada sukacita pujian di rumah-rumah. Amin. Tuhan hadir dan Tuhan menjamah setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kematian-Mu bukti kebesaran kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau bangkit bagi kami. Dan Engkau akan kembali untuk menjemput kami semua ya Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita yakini pujian ini. Bahwa Tuhan hadir. Tuhan mati dan bangkit untuk kita. Haleluya. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati patahkan, hidupku di Katakan ya Tuhan Allah. Allah. Mari angkat kedua tangannya Bapak Ibu, katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik Berikan tepuk tangan yang bagiku. terbaik buat Tuhan. Haleluya. Dia ada di dalamku, bergerak Katakan dia Tuhan Allah. Dia Tuhan Allah kekuatan Dia penuhi. yang penuhi hatiku Amin. dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah Angkat kedua tangannya Bapak Ibu sambil angkat jempolnya, katakan. Dia sungguh baik. Dia sangat Sungguh baik ya Tuhan. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ditunjuk kanan kirinya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to Yang you merasakan kebaikan Tuhan, and katakan Dia me. sungguh baik. Dia sungguh Kami baik. sungguh merasakan kasih-Mu Dia ya Tuhan. sangat Kau baik baik. bagi hidup kami ya Yesus. Yesus, Dia Pengorbanan-Mu yang baik sempurna di kayu bagi. salib, itulah yang menjadi jaminan hidup kami ya Dia Tuhan. sungguh Amin. baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Engkau baik Dia dalam hidup kami. baik Amin. bagiku. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to Jesus, me. you are good. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to Jesus, you He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you Katakan and me. Jesus. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sama-sama sorakan haleluya. 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 Haleluya.
Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan sama dimanapun kami berada. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Angkat kedua tangan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Sama-sama kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Engkaulah Sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. karena salib. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
Jesus, Your Holy Spirit, Your Holy Spirit, fill this place, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan sungguh-sungguhnya nama Oh bless the name of the Lord our God. Oh bless His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. Praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God.
Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ora bataka ya karala barala barala bara 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 bara. Kuasa-Mu mengalir ya Tuhan. Dalam ibadah Paskah kami tahun 2020 ini Tuhan. Ora la bara 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 bara. Roh kebangkitan sedang Kau curahkan bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu ya Tuhan. Ora la bara 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 bara. Sehingga umat-Mu tidak lagi ya Tuhan hidup dalam ketakutan. Oralah tidak lagi hidup dalam kekalahan, tidak lagi hidup dalam kekhawatiran. Oralah bara. Umat-Mu hari ini memperoleh kemenangan yang besar karena Engkau sudah bangkit. Engkau sudah bangkit. Oralah barala 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 barala. Oralah bakara barala barala barala. Engkau hidup selamanya ya Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang hidup. Allah yang hidup. Allah yang hidup. Ora bakara barala 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 barala. Oralah barala barala. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah. Mari berdoa. Biar kuasa kebangkitan memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita. Oh haleluya, haleluya. Oh rala-bara Roh Kudus, jamah anak-anak-Mu, jamah anak-anak-Mu, jamah anak-anak-Mu. Hari ini bangkit, bangkit, bangkit. Oh rabatakara bara. Inakara bara. Kerohanian yang mati bangkit dalam nama Yesus. Bangkit dalam nama Yesus. Ora batakara la bara. Ora bakara la bara. Ora baba. Ora batakaya kara la bara. Mari terus berdoa, terus berdoa. Arahkan hatimu sama Tuhan. Tuhan Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Yesus selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Hidup, 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 hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Katakan hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya. Angkat tanganmu. Yesus, Yesusku hiduplah. Hidup, 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 hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hidup. Lambaikan tanganmu. Yes. Yesusku hiduplah. Oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hidup. Lebih lagi, ayo menari. Yesus. Yang di rumah-rumah boleh menari. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Angkat tanganmu. Oh haleluya. Sukacitamu melimpah Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesusku hidup. Sekali lagi. Oh haleluya. Oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya. Oh haleluya.
Yesus ku hiduplah, Yesus ku hiduplah, Yesus ku hiduplah. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita hari ini ya Tuhan. Karena kami boleh kembali merayakan Paskah. Kebangkitan-Mu ya Tuhan. Engkau sudah mati dan di hari yang ketiga Engkau bangkit mengalahkan maut dan membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih. Oleh sebab itu hati kami bersuka cita pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penuhilah sukacita di rumah-rumah saat ini. Penuhi umat-Mu dengan sukacita. Ganti ketakutan, ganti kekhawatiran dengan sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau hidup ya Tuhan, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus hidup, ada hari esok. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di perayaan Paskah pada hari ini Tuhan, kami tidak ada berkumpul di gereja, tapi kami ada di rumah-rumah. Sama seperti bangsa Israel di keluaran merayakan Paskah, mereka juga ada di rumah-rumah. Oleh sebab itu kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk segala sesuatu yang terjadi. Dan kami percaya tidak menghilangkan sukacita kami. Sukacita kami di dalam Tuhan tetap penuh. Meskipun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama. Karena Engkau hadir dimanapun anak-anak-Mu saat ini di rumah-rumah merayakan Paskah di keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah bagi kami, urapi hamba-Mu. Kami mau dengarkan firman-Mu dalam ibadah Paskah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, mari silakan bisa duduk untuk worship leader singer. Tapi musik tetap di sini. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah. Saya percaya keadaan kita sungguh luar biasa. Bilang sama suaminya, istri atau anaknya bilang selamat Paskah, bilang begitu ya. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Puji Tuhan. Biarlah situasi yang terjadi hari-hari ini tidak mengurangi sukacita kita dalam yang namanya merayakan Paskah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bangkit dan Dia hidup. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita buka dalam Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, puji Tuhan, Bapak Saudara buka Alkitab ya. Kita baca sama-sama untuk yang namanya firman Tuhan pada hari ini. Setelah hari Paskah lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Perhatikan, Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit.
Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluknya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, Bapak Saudara. Kemarin di peringatan Jumat Agung kita sudah mendengar bagaimana Yesus mati di kayu salib karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus dosa kita. Dan kemudian dia dikuburkan. Dan Bapak Ibu Saudara, di hari yang ketiga, di hari yang pertama dalam minggu itu kata Alkitab, Yesus bangkit. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus ini merupakan bukan suatu yang dongeng. Kematian, kebangkitannya ini merupakan sesuatu kebenaran, sesuatu yang nyata. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara, inti atau esensi dari yang namanya pemberitaan Injil itu. Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab bilang begini, kalau seandainya Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kita masih tetap ada di dalam dosa. Dan juga tidak akan ada yang namanya kebangkitan orang mati bagi orang yang percaya kepadanya. Tetapi Alkitab berkata, faktanya bahwa Yesus itu bangkit. Dia hidup. Jadi kita bukan orang yang paling malang di dunia ini. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Haleluya. Bilang kiri kanannya, kamu orang yang paling beruntung di dunia ini. Haleluya. Nah Bapak Saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit, malaikat bilang begini, dia tidak ada di sini. Ya kan? Dia telah bangkit. Lalu malaikat bilang, ayo mari lihat kuburnya. Ternyata kuburnya kosong, Bapak Saudara. Nah, banyak berita-berita atau orang berusaha untuk menyangkal bahwa Yesus itu tidak mati, bahkan juga tidak bangkit. Tetapi faktanya Alkitab berkata bahwa dia bangkit, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8, mari kita buka. Nanti kita balik lagi ke Matius pasal 10. Setiap apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Alkitab selalu mencatat itu disertai dengan saksi-saksi. Karena Alkitab berkata dalam perjanjian lama, 2 atau 3 saksi, maka perkara itu sah, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang dicatat dalam Alkitab mengenai mujizat dilakukan Tuhan Yesus, mengenai kematian Yesus, dia dikuburkan, kemudian kebangkitannya, dia naik ke sorga, selalu akan disaksikan. Bukan oleh 1 orang, bukan 2 orang, tetapi hampir rata-rata banyak orang Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke sorga. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Bapak Ibu Saudara. Untuk apa dia menampakkan diri kepada murid-muridnya? Untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dia hidup, gitu. Bukan bayangannya, apalagi juga bukan gentayangan, Bapak Saudara.
Oleh sebab itu juga dia bisa dipegang. Gitu loh. Ketika Thomas bilang, Thomas sucukkan tanganmu. Gitu ya. Jadi benar-benar real dia hidup. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8 berkata, ini Paulus mengatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu karena Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Katakan amin. Ya, asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Oleh Injil itu, oleh berita kematian, kebangkitan Yesus, kita yang percaya diselamatkan. Oleh sebab itu Bapak Saudara, mari kita berpegang teguh kepada Injil itu. Kepada kepercayaan kita. Yesus Tuhan menjelma menjadi manusia. Mati di kayu salib. Darahnya menebus dosa manusia. Dia menggantikan kita. Dia menanggung dosa kita. Dan di hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan maut. Sehingga maut juga tidak berkuasa bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika dia meninggal Bapak Ibu Saudara. Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Oleh sebab itu berpegang teguh. Memang banyak berita-berita. Ada mungkin pengajaran-pengajaran yang di dunia ini. Yang berusaha untuk menyangkal. Yesus itu tidak mati. Yesus itu tidak bangkit. Tapi kita yang sudah mendengar, kita yang percaya, mari kita berpegang teguh. Ya kan dikatakan, kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri. Ialah bahwa Yesus telah mati karena dosa di atas kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini yang sangat penting di dalam namanya keselamatan. Mati, dikuburkan, dan bangkit. Bapak Ibu Saudara. Ini begitu berita yang sangat penting. Ini esensinya. Dan dikatakan sesudah bahwa ia telah menampakkan diri kepada siapa? Kepada Kefas. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Kefas. Dan kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi ketika Paulus menuliskan bahwa Yesus telah mati. Yesus dikuburkan, Yesus dibangkitkan. Ketika dia bilang ini Bapak Saudara, saksi-saksinya ini masih ada yang hidup. Jadi kalau seandainya dia mengatakan hal yang bohong, gak mungkin. Karena Tuhan Yesus hidup itu disaksikan bukan hanya 12 murid. Tetapi bahkan 500 orang sekaligus. Jadi ini bukan cerita dongeng. Karena ada saksinya Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan, ya kan? Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Kemudian kepada semua rasul. Dan pada akhirnya semuanya itu ia menampakkan diri kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Pada akhirnya Paulus pun di tengah jalan. Ketika mau menuju yang namanya Damaskus. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus yang hidup itu, yang sudah bangkit itu menampakkan diri kepadanya. Dan dia menjadi orang percaya dan pada akhirnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah Bapak Saudara, mari berpeganglah teguh akan yang namanya Injil keselamatan yang sudah kita dengar, yang sudah kita percayai Bapak Ibu Saudara. Saya pernah bertanya dalam hati saya, kenapa kok murid-murid rasul-rasul itu meninggalnya atau matinya
dengan cara yang begitu menyedihkan. Ada yang ditombak, ada yang dikuliti, ada yang dilempar dari bubungan bait Allah. Ada yang namanya kepalanya disalibkan ke bawah. Ada yang ditarik sama kuda jemaat mula-mula waktu itu. Gitu. Kenapa Tuhan? Kok Tuhan itu mengizinkan itu? Memang susah untuk dijawab Bapak Saudara. Bahkan Yohanes digoreng. Tapi gak mati kemudian dibuang ke Pulau Patmos. Mengapa mereka menderita aniaya sedemikian hingga? Karena satu berita yang mereka bawa Bapak Saudara. Yaitu bahwa Yesus itu telah mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus dosa manusia. Dan dikuburkan, dibangkitkan di hari yang ketiga. Untuk berita itulah mereka akhirnya mati dengan cara yang tidak manusiawi. Seandainya Bapak Ibu Saudara, kalau berita yang mereka bawa itu adalah berita bohong, saya percaya mereka akan mudah sekali untuk menyangkal berita yang mereka bawa. Mereka nggak dapatkan harta di dunia ini. Mereka tidak dapat kedudukan di dunia ini. Tapi justru mereka mendapatkan penderitaan dan mati dengan cara yang mengenaskan. Artinya Bapak Ibu Saudara, saya baru ngerti, oh Tuhan izinkan itu untuk kita mendapatkan pelajaran. Bahwa berita yang mereka beritakan bukanlah berita yang bohong. Karena nggak akan mungkin orang mau meninggal atau mati dengan cara demikian. Mengalami aniaya dengan cara yang mengerikan. Kalau seandainya membawa berita yang bohong. Bapak Saudara, faktanya sekali lagi, Yesus hidup. Oleh sebab itu Bapak Saudara, mulai Paskah ini Tuhan mau berkata kepada kita, apa yang harus kita lakukan di hari Paskah ini Bapak Ibu Saudara. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai 10. Yang pertama, ketika ketika perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus. Dia berjumpa dengan malaikat dan kubur itu kosong. Malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Dan kemudian Bapak Saudara mereka pergi bergegas dan kemudian Yesus menampakkan diri juga kepada mereka. Dan Yesus mengulangi perkataan yang sama, berkata, jangan takut. Hari-hari ini kita menghadapi situasi yang secara manusia menakutkan di dalam kehidupan kita. Sama seperti juga murid-murid ketika itu. Mereka mengalami yang namanya ketakutan. Kenapa? Karena guru mereka. Karena Tuhan Yesus mati Bapak Saudara. Mereka juga terancam nyawa mereka. Dan bahkan ketika datang ke kubur ya ada malaikat. Mereka takut. Tapi Tuhan katakan jangan takut. Demikian juga untuk setiap umat Tuhan hari ini. Dimanapun kita berada. Tuhan katakan jangan takut. Amin. Kenapa Bapak Saudara? Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah bangkit. Musuh yang terakhir, yang terbesar di dalam kehidupan manusia, yaitu maut sudah dikalahkan. Bahkan Alkitab berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Amin. Maut sudah dikalahkan. Musuh yang terbesar dan terakhir sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Amin. Bapak Saudara, hari-hari ini orang takut apa? Ya salah satunya takut mati. Takut mati gara-gara apa? Virus corona. Bapak Ibu Saudara percayalah. Hidup kita di dalam tangan Tuhan. Oh iya, hidup mati kita itu di dalam tangan Tuhan. Gitu. Tapi toh kalau kita harus sana meninggal. Kita nggak perlu takut. Karena kenapa? Karena Tuhan menjanjikan kepada kita kehidupan yang kekal. Gitu. Orang bisa meninggal dengan cara apapun juga. Mungkin dia bisa lolos dari virus corona. Tapi mungkin berikutnya dia juga bisa meninggal Bapak Saudara. Oleh sebab itu kita jangan takut apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus hidup. Ada hari esok. Musuh yang terakhir maut saja udah dikalahkan. Apalagi permasalahan-permasalahan dalam hidup kita.
Tuhan Yesus sanggup menolong dan Tuhan Yesus mau menolong kehidupan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Hari-hari ini juga ada yang khawatir mengenai ekonomi. Takut masa depannya seperti apa setelah virus corona ini. Dengar baik-baik sekali lagi, Tuhan bilang jangan takut. Serahkanlah kekhawatiranmu, serahkan ketakutanmu. Tuhan pasti pelihara hidupmu. Apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Tuhan pasti akan menyediakan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berjumpa kepada perempuan-perempuan itu, dia kata begini, salam bagimu. Dalam bahasa asli daripada Yunani, kata salam bagimu ini, itu berarti dikatakan bersukacitalah, rejoice. Gitu loh. Itu artinya Bapak Saudara. Jadi di perayaan Paskah ini, di tengah situasi dunia yang mencekam ini, Tuhan katakan bersukacitalah, cairet. Amin. Bersukacitalah, salam bagimu, bersukacitalah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan Yesus sudah mati dan dia sudah kalahkan maut. Dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Kita menjadi umat pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Mari hari ini bersukacitalah. Berapa waktu yang lalu kami meeting atau berdoa bersama dengan pendoa syafaat. Ada seorang pendoa syafaat, itu adalah seorang perawat. Perawat di salah satu rumah sakit yang kemudian dia ceritakan, dia sebenarnya sudah bekerjanya di bagian administrasi atau kantor. Tapi kemudian Bapak Saudara, karena dia senior, dia kemudian kebijakan daripada rumah sakit itu mengatakan bahwa yang senior, yang di kantor, yang pusat harus kemudian jadi contoh. Artinya nggak lagi di kantor, tapi kemudian mulai terjun ke lapangan. Untuk apa? Untuk merawat orang-orang yang terserang daripada virus COVID-19. Gitu loh. Nah, dia terpilihlah akhirnya. Kenapa? Karena katanya ada beberapa perawat yang masih muda, itu gentar. Gitu loh. Takut Bapak Ibu Saudara. Jadi perawat yang sudah punya pengalaman senior harus kemudian memberikan contoh. Nah di tengah-tengah demikian ya secara manusia dia mulai ya tegang lah begitu ya. Nah sampai satu ketika kemudian sudah lewati beberapa hari, lewati beberapa minggu, 3 minggu. Kemudian tiba-tiba dia terus berdoa andalkan Tuhan. Dia bilang begini, ya kan dia cerita bersaksi. Benar-benar katanya Mazmur 91 itu benar-benar terasa dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena setiap hari saya berjumpa, saya menghadapi yang namanya di depan mata, yang namanya tantangan dan butuh perlindungan dari Tuhan. Benar-benar Mazmur 91 terasa, dia bilang gitu. Ya kan? Nah sampai satu ketika dia berdoa, tiba-tiba Tuhan itu bilang begini, dia Roh Kudus ingatkan dia begini. Setelah sekian minggu gitu ya, dia bilang gini, ada suara bilang begini. Kapan kamu terakhir tertawa? Kapan kamu terakhir tertawa? Dia berdoa kan. Loh, iya juga. Ya kan gitu. Dia renung-renungkan. Waduh, ternyata sejak peristiwa COVID-19 ini, dia dibawa dalam ketegangan, Bapak Saudara. Ternyata sudah hilang, yaitu tawanya. Bapak Saudara, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kapan terakhir kita tertawa? Haleluya. Biarlah Paskah ini, di hari kemenangan ini, kita bersuka cita, kita tertawa menghadapi situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Karena Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, Allah kita hidup. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah hari-hari ini sangat dibutuhkan Bapak Ibu Saudara yang namanya hati yang gembira. Paskah, kemenangan. Ini membawa hati kita harus sukacita Bapak Ibu Saudara.
Kita udah dengar juga ada kesaksian. Bagaimana pasien COVID-19, ya kan. Kemudian ditelepon oleh temannya, sahabatnya, kemudian mengingatkan tentang Amsal ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Apa yang dia lakukan katanya di ruang isolasi? Dia bernyanyi-nyanyi, dia bernyanyi-nyanyi, dia bernyanyi-nyanyi. Ya kan, Bapak Saudara. Dan ditanya, nyanyi apa yang dinyanyikan? Dia bilang begini, lagu yang saya nyanyikan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Haleluya. Seperti obat. Kita nyanyikan aja, kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3, haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, Tuhan senang. Ayo tepuk sama sebelahnya, sama suaminya, bilang bersukacitalah. Sadar Bapak Ibu Saudara, kenapa kita bersukacita? Karena nama kita sudah tercatat di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus sudah mati mengasihi kita, menanggung dosa kita, dan dia menang atas maut, dan kemenangannya diberikan bagi setiap kita. Oleh sebab itu kita bersukacita. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Terjemahan lain adalah perlindungan kita. Puji Tuhan Bapak Saudara. Ayo bergembiralah karena Tuhan. Karena dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ayo stop stres. Perintahkan kepada dirimu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan kita tertekan hari-hari ini. Sehingga kita hidup dalam ketakutan, hidup dalam depresi. Tetapi hari ini, di hari Paskah ini, bangkit, bersukacitalah. Bangkit, bersukacitalah. Karena Tuhan sudah menang dan memberikan kemenangan kepada kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang berikutnya. Apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan itu di hari Paskah ketika berjumpa dengan Yesus. Dikatakan mereka memegang kaki Yesus, mereka sujud dan menyembah kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah kita berhenti menyembah Tuhan. Karena hidup kita, karena kita diciptakan sebagai manusia, yaitu untuk menyembah Dia. Oleh sebab itu, ayo terus sembahlah Tuhan. Karena kita ciptaannya. Bahwa dia Allah. Kita ciptaan. Sebagai ciptaan kita harus menyembah Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara menyembah. Worship. Proskuneo. Itu berbicara apa? Membangun keintiman dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa untuk meminta-minta. Tetapi kita berdoa membangun keintiman dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui pujian dan penyembahan serta merenungkan firman Tuhan. Hari-hari ini Tuhan izinkan kita banyak di rumah. Ayo bangunlah mesbahmu kembali Bapak Ibu Saudara. Bangunlah keintimanmu kembali. Bahwa karena kita adalah penyembah Tuhan. Pergunakan waktu ini. Untuk apa? Banyak pujian penyembahan. Masuk di dalam doa pribadimu kepada Tuhan. Dan renungkan firman Tuhan. Gitu. Dan saya percaya orang yang menyembah Tuhan, maka hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan secara ajaib. Penyembahan itu harus lahir dari rasa cinta kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan. Dan kita nggak mau terpisah dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak mau terpisah dari kasihnya Tuhan. Itulah yang namanya seorang
penyembah. Bapak Ibu Saudara. Paulus berkata, tidak ada yang dapat memisahkan aku dengan kasihnya Tuhan. Penindaskankah, aniayakah, kemudian bencana alamkah, bahkan maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Itulah hidup seorang penyembah. Jadi biarlah di hari Paskah ini kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kehidupan kita yang intim dengan Tuhan. Kita hidup dalam doa, pujian, penyembahan. Kita merenungkan firman Tuhan. Yang itu merupakan penyembahan bagi kita. Tetapi setiap apa yang kita lakukan dalam hidup kita yang memuliakan Tuhan, itu juga merupakan penyembahan kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Apapun yang kamu lakukan, lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Itu juga merupakan penyembahan Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini ayo, apa yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, biarlah kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk cari panggung, tetapi kita sedang membangun mesbah. Artinya merupakan bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Haleluya, amin. Ya kan? Bagus, bantu orang. Tapi sekali lagi, sebagai umat Tuhan saya mengingatkan, biar kita membantu orang lain, memperhatikan orang lain pada saat-saat orang-orang itu membutuhkan. Biar itu merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Bukan untuk pamer, bukan untuk kesombongan. Tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Tetap lakukan perbuatan baik hari-hari ini. Bantu orang-orang yang kekurangan. Dimulai dari mana? Keluarga kita. Kemudian tetangga kita. Bapak Ibu Saudara. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang karena Tuhan sudah dekat. Tapi lakukan itu semua untuk Tuhan. Bukan mencari puji-pujian manusia. Karena upah kita datangnya dari Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Setia kepada Tuhan. Karena kita adalah penyembah yang benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan perintahkan ketika hari Paskah itu dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Pergilah, ceritakan kepada saudara-saudaramu. Ini berbicara apa? Tuhan kasih tugas sama kita. Sebagai murid-murid Tuhan. Yang sudah mengerti akan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu apa? Untuk pergi, beritakan Injil, beritakan kabar baik, selamatkan jiwa-jiwa. Jadi saksinya Tuhan. Haleluya. Amin. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Justru di tengah-tengah ketakutan hari-hari ini. Di tengah-tengah orang butuh pertolongan. Jadilah saksinya Tuhan. Beritakanlah kabar baik, bukan kabar yang buruk. Beritakanlah kabar yang membangkitkan. Terutama beritakanlah keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di kayu salib. Dan juga kebangkitannya mengalahkan maut itu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan mau pakai kita semua. Ini era penuaian. Penuaian jiwa yang besar sedang terjadi. Tuhan akan pakai Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBI Salemba dan GBI Cibubur Times Square untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan percayalah Tuhan akan mengurapi kita dengan Roh Kudus. Dan orang yang mau beritakan kabar baik, mau memenangkan jiwa, Alkitab katakan, aku menyertai dia sampai kesudahan zaman. Haleluya. Demikian Bapak Saudara firman Tuhan. Ayo, jangan takut. Hari-hari ini bersukacitalah. Karena Tuhan sudah bangkit. Dia mengalahkan maut dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Katakan haleluya. Kemudian terus menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi jangan berhenti doa, pujian, penyembahan. Baca Alkitab, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Bangun mesbahmu dengan Tuhan. Dan biarlah kehidupanmu juga memuliakan Tuhan. Itu adalah ibadahmu Bapak Saudara. Itu adalah penyembahanmu. Lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia. Tapi untuk Tuhan. Tetap lakukan perbuatan baik. Itu dengan tulus dan ikhlas untuk Tuhan. Itu juga merupakan penyembahan. Hidup kudus, hidup benar. Dan yang terakhir, kabarkan kabar baik itu. Beritakan Injil, jangkau jiwa-jiwa. Jadi saksinya Tuhan. Haleluya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya.
Korabataka sikaraba shikaramata kayaraba. Koralaba baba baba. Hikaralaba raba raba raba. Tuhan Yesus berkati umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan di perayaan Paskah ini. Oh, keluarga-keluarga yang ada di rumah, Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, biarlah kuasa kebangkitan itu menjamah setiap kami. Keluarga-keluarga bangkit dalam nama Yesus. Pribadi-pribadi di umat-Mu bangkit dalam nama Yesus. Bangkit dari ketakutan, penuhi dengan sukacita, penuhi dengan sukacita, penuhi dengan sukacita, penuhi dengan sukacita-Mu ya Tuhan. Penuhi dengan damai sejahtera-Mu. Dan biarlah kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami memiliki hati yang menyembah Tuhan karena kami mengasihi Tuhan, setia sampai pada akhirnya apapun yang terjadi dalam hidup kami, itulah sikap hati penyembah ya Tuhan. Dan kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, yaitu menjadi saksi-Mu, memberitakan Injil, memenangkan jiwa. Hari-hari ini Tuhan, dunia butuh kabar baik, dunia butuh Injil. Penuaian jiwa sedang terjadi, urapilah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Orabataka ya raba 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 raba. Mari angkat tangan kita. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Angkat tanganmu. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Ini nyanyian kemenangan. Glory, 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 haleluya. Nyanyian kemenangan, nyanyian kemenangan. Kemuliaan bagi Tuhan. Oleh darah Yesus, oleh kuasa Roh Kudus. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Katakan haleluya, haleluya, puji, haleluya, haleluya, puji. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Oralabataka sikaralaba. Mari berdoa dalam bahasa roh. Engkau yang sudah bisa bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Dengan bahasa roh kita membangun diri kita sendiri. Dengan bahasa roh kita berdoa. Tuhan sendiri yang mengerti bahasa roh, kita nggak ngerti. Tapi mari kita berdoa. Engkau tahu ya Tuhan dihadapi anak-anak-Mu hari-hari ini. Biarlah kebangkitan Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja. Bekerja di keluarga-keluarga. Dalam nama Yesus, pribadi-pribadi umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, inilah hari kemenangan. Ini adalah hari kemenangan. Bukan hanya kemenangan bagi kami orang yang percaya, tapi kami mau katakan juga kemenangan bagi Indonesia. Kemenangan bagi Indonesia. Kemenangan bagi bangsa-bangsa. Ini kebangkitan ya Tuhan. Terjadi kebangkitan. Haleluya. Kami percaya intimidasi dari COVID-19 sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Dan kami akan melihat perubahan. Kami akan lihat perubahan yang terjadi di bangsa kami, di kota kami, bahkan di bangsa-bangsa. Perubahan di mana Tuhan bekerja.
Dan kami percaya ya Tuhan, COVID-19 berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami melihat itu semua karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Namamu ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan tutup bungkus anak-anakmu semua dengan kuasa darahmu. Perlindunganmu sempurna ya Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan. Dan biarlah kami tetap setia apapun yang terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah perayaan kami Paskah ini ya Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua siang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, sekali lagi selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan dalam ibadah pelayanan online kita. Dan saya percaya waktunya Tuhan pasti kita akan sama-sama dapat ibadah kembali di gereja. Tetap sukacita, tetap semangat, dan tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati. Amin.